Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Vina Kurota dalam program Mimbar Akademik. Program yang akan menghadirkan informasi seputar pendidikan di lingkup IAIN Kediri. Nah pemirsa, di episode sebelumnya Mimbar Akademik sudah membahas mengenai prospek kerja Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di episode kali ini Vina akan mengajak pemirsa semua untuk membahas apa sih prospek kerja di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Seperti yang kita tahu ya bahwa masa depan adalah hal yang belum terjadi. Maka untuk melewatinya artinya kita membutuhkan perencanaan yang tepat, kerangka berpikir yang kompleks. Dunia kerja sudah bisa dibilang memiliki cakupan yang luas daripada sebelumnya. Perkembangan pengetahuan dan teknologi membuat semuanya menjadi lebih kompleks. Nah, maka pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa menghasilkan ide mengenai pekerjaan di masa depan? Mari kita bahas bersama ahlinya. Sudah hadir bersama Vina di studio Kakak Media, Bapak Dr. Erwin Indrioko, anggota Senat Kampus IAIN Kediri dan juga salah satu dosen di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Assalamualaikum, siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Baik pemirsa, seperti bisa kita lihat ya Bapak Erwin ini hari ini memakai baju batik, sangat bersahaja begitu Bapak ya. Iya. Baik Bapak, tadi seperti yang sudah Vina utarakan ya, kalau tentang dunia pekerjaan dan juga di masa depan ini kan menjadi sesuatu yang kompleks dan perlu persiapan begitu ya. Lalu bagaimana nih menurut Bapak terkait planning ke depannya, terutama kita sebagai mahasiswa IAIN Kediri yang pasti akan berkecimpung dalam dunia kerja gitu. Termasuk juga ini khususnya kepada Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Terima kasih Mbak ya. Jadi memang mahasiswa itu kan kuliah nanti suatu saat akan selesai, lulus dapat gelar atau ijazah S1. Ya, maka dari itu mereka akan hidup dalam dunia baru, yaitu dunia pekerjaan. Akan tetapi banyak mahasiswa itu yang awalnya itu gundah ya, artinya saya kerja apa dan sebagainya. Tetapi jangan khawatir bahwa ketika mahasiswa itu keluar atau lulus dari kampus, terus dia dapat gelar S1, itu merupakan privilege ya, atau modal yang cukup besar menurut saya, modal utama gitu. Mereka akan memasuki dunia yang begitu luas, banyak pilihan pekerjaan, banyak hal-hal yang ia lakukan dan sebagainya. Tetapi didasari bahwasanya bahwa pekerjaan itu harus dimulai dari nol. Tidak mungkin pekerjaan itu langsung dapat gaji yang tinggi dan sebagainya. Pekerjaan harus dimulai dari nol. Dan semua itu ya harus dilalui tahap demi tahap. Artinya tidak mungkin dia menjadi top manager itu, misalnya nggak mungkin di sebuah perusahaan itu, kecuali perusahaan orang tuanya atau keluarganya gitu. Warisan gitu. Ya, warisan gitu. Jadi harus mulai dari nol, harus telaten, ulet, istiqomah, dan yang utama itu adalah keberhasilan orang bekerja itu adalah ketika dia cinta terhadap pekerjaannya. Okay. Kalau dia itu cinta terhadap pekerjaannya, maka apapun rela ia lakukan gitu loh. Rugi pun tetap dilakukan, ditipu orang juga tetap dia ikhlas dan sebagainya. Tetapi ketika dia cinta, dia akan mempelajari pekerjaan itu, sehingga ia tahu peluang, tahu membuka potensi yang ada, membuka networking dan sebagainya, sehingga pekerjaan itu memungkinkan dia akan berhasil. Saya kira sama dengan Prodi MPI ya. Prodi MPI juga sama, mahasiswa itu dipersiapkan untuk menjadi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan artinya dia lulusan MPI itu adalah mendampingi guru yang berada di lembaga. Artinya dia menjadi staf atau karyawan yang ditugaskan untuk membantu pekerjaan guru. Itu Mbak. Oke, baik Pak. Jadi sudah kita ketahui ya pemirsa untuk sedikit mengenai prospek kerja menjadi seperti pengajar dan pendamping guru begitu ya Pak ya. Lalu tadi juga Bapak sudah
mengatakan sedikit soal planning kerja, yang terpenting itu adalah cinta kepada pekerjaan, gitu ya Pak ya. Dengan cinta kepada pekerjaan, kita bisa memaksimalkan potensi yang ada sehingga bisa meluaskan networking dan menjadi lebih maksimal gitu Pak. Iya Mbak. Artinya gini, semua pekerjaan itu harus didasari oleh cinta. Kalau dia sudah cinta pekerjaannya, maka ya walaupun dia rugi dan sebagainya tetap dia lakukan gitu loh. Dan ketika dia cinta itu akan istiqomah. Artinya apapun itu tetap dia lakukan. Nah, buahnya itu nanti ketika hal-hal itu dilakukan, berbagai hal yang ada, mungkin karena ada dinamika kan dalam sebuah pekerjaan itu. Dia ditipu orang, dia rugi, dia dapat untung sedikit, atau dia pas-pasan, atau dia dapat untung besar. Tetapi kalau dia cinta terhadap pekerjaannya, dia akan istiqomah di situ. Dia akan ulet di situ. Dia akan istilahnya bertahan di situ sampai akhirnya dia menguasai betul pekerjaan itu sehingga nanti dia membuahkan hasil-hasil yang ada gitu. Tentu prosesnya sangat lama Mbak. Tidak cuma setahun atau 2 tahun ya, 10 tahun dan sebagainya. Jadi pekerjaan itu intinya gini Mbak. Kalau dia sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu belum bisa dirasakan. Tapi kalau sampai 5 tahun atau 4 tahun ke atas, itu baru dia rasakan. Jadi saran saya untuk mahasiswa yang Kediri, jangan sampai usia 30 tahun itu tidak dapat pekerjaan yang ia tekuni atau ia dalami. Kalau 30 tahun ke bawah, umur 30 tahun ke bawah dia tidak punya pekerjaan yang ia tekuni atau dalami, maka dia tidak akan menjadi tenaga ahli. Kalau sudah ahli itu adalah, maka dia akan dipanggil orang, dicari orang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada terkait pekerjaannya. Itu Mbak, gimana? Berarti itu tadi Bapak ya, sebelum umur 30 harus ada satu bidang yang jadi fokus gitu kalau bisa Bapak ya. Harus ada itu. Oke. Itu tadi kuncinya pemirsa, sebelum 30 harus ada bidang yang jadi fokus. Nah, kita akan bahas lebih dalam mengenai prodi MPI Pak ya, dan juga bagaimana prospek kerjanya di segmen selanjutnya. Tetap di Mimbar Akademik. Kembali lagi di program Mimbar Akademik, pemirsa semuanya. Masih bersama Bapak Erwin dan juga masih dengan pembahasan mengenai prospek kerja di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik Bapak, kita lanjutkan pembahasannya tadi ya. Mengenai pandangan Bapak nih untuk dunia kerja, khususnya Prodi Manajemen Pendidikan Islam di masa depan itu bagaimana sih Pak? Baik, gini, Prodi MPI itu di bawah Fakultas Tarbiyah, artinya di bawah Fakultas Pendidikan. Kalau prodi-prodi yang lain di yang Kediri misalnya ada prodi PAI, PBA, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, dan lain-lain ya, saya lupa itu. Sekarang banyaknya prodi ya. Maka MPI itu lulusannya itu menjadi seorang tenaga kependidikan atau karyawan atau staf di lembaga pendidikan. Untuk itu mahasiswa MPI itu ya dibekali dengan mata kuliah yang kiranya membantu mereka dalam nantinya ketika bekerja itu sebagai staf tenaga kependidikan. Misalnya mata kuliah kalau di perpus ada manajemen perpustakaan, ada mata kuliah manajemen peserta didik, yaitu mengatur peserta didik ya dari masuk sampai dia keluar. Manajemen kurikulum yaitu pengelolaan kurikulum sebuah lembaga dan sebagainya itu. Itu inti daripada lulusan MPI, jadi sebagai tenaga kependidikan. Tetapi bisa juga lulusan prodi MPI itu bekerja sebagai konsultan pendidikan. Ya, artinya apabila Mbak Vina mendirikan kursus bahasa Inggris atau apa, maka Mbak Vina bisa konsultasi dengan lulusan MPI. Iya, MPI gitu. Misalnya Mbak Vina mempunyai lembaga pendidikan di rumah lah. Misalnya punya TPH, misalnya punya Madin, misalnya punya SDI dan sebagainya, itu bisa merekrut lulusan prodi MPI sebagai konsultan pendidikan. Itu bisa gitu. Lulusan prodi MPI itu juga bisa jadi PNS. Artinya kalau PNS itu biasanya kan lowongan PNS itu kan ada staff gitu kan, itu bisa gitu.
artinya staf kependidikan itu bisa. Lulusan prodi MPI juga bisa bekerja di dinas pendidikan, baik itu di kecamatan, kota kabupaten, provinsi ataupun di pusat gitu. Lulusan prodi MPI juga bisa bekerja di wilayah Kemenak, yaitu di wilayah membantu pendidikan. Namanya apa ya? Saya kok lupa ya. Intinya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, ya di Kementerian Agama. Mungkin membantu pengawas juga bisa, pengawas pendidikan dan sebagainya. Prodi MPI itu juga bisa sebagai pegawai perpustakaan. Kemarin itu ketika saya nguji skripsi itu saya tanya, Mbak sekarang apa kesibukannya? Gitu. Ternyata dia staf perpustakaan di kabupaten, gitu. Ada itu. Bahkan yang unik itu ada juga, Mbak. Ada satu mahasiswa itu yang kerja di Toyota. Berarti perusahaan? Iya, perusahaan, tetapi bagian administrasi. Okay. Artinya bahwasanya peluang untuk bekerja dimanapun itu sangat luas sekali. Tergantung bagaimana keinginan mahasiswa itu dan juga keberanian mahasiswa itu untuk mendaftar. Di mana dia yang dia suka, bisa ya melamar di sekolah juga bisa, perusahaan bisa dan sebagainya. Karena dia dibekali dengan ilmu administratif atau ilmu manajemen tadi, itu Mbak. Oke, soalnya untuk ilmu manajemen atau ilmu administrasi ini pasti dibutuhkan di segala aspek begitu Pak ya. Jadi saya kira semua lini dari sebuah organisasi ya, baik itu laba atau nirlaba itu semuanya membutuhkan administrasi. Dan prodi MPI bisa berkecimpung di situ. Oke, prodi MPI memang namanya aja udah manajemen gitu Pak ya, berarti ya bisa lah nanti untuk manajemen semuanya. Ini menarik Bapak, soalnya untuk Vina sendiri ya kadang tuh masih bingung gitu kan, sama-sama pendidikannya, bedanya apa nih di manajemen pendidikan Islam sama jurusan pendidikan yang lain gitu. Tapi ternyata tadi penjelasan Bapak kalau untuk manajemen pendidikan Islam ini bisa dikatakan sebagai konseptor begitu Bapak ya? Bisa. Sedangkan untuk yang prodi penjurusan yang lain itu lebih kepada kayak tenaga pendidiknya gitu ya? Ya. Okay. Jadi kalau jurusan lain itu sebagai guru atau tenaga pendidik, kalau MPI itu tadi ya tenaga pendidikan atau konseptor pendidikan juga bisa itu. Bahkan kami sebagai dosen itu mendorong mahasiswa untuk mendirikan sekolah. Mendirikan sekolah. Karena jangan sampai gini Mbak, saat ini kan sangat banyak ya lembaga pendidikan berbasis Islam. Maka kami mendorong mahasiswa kami itu untuk ayo mendirikan lembaga pendidikan. Baik itu tingkat kecil, ya mungkin diawali dari non formal ya seperti TPQ Madin atau formal ya seperti TK Islam, kalau bisa ya SDI dan sebagainya. Itu kami sangat mendorong untuk itu. Karena seperti Mbak Vina bilang tadi bahwa lulusan manajemen pendidikan Islam adalah sebagai konseptor pendidikan yang ada, terutama di masyarakat. Konseptor, keren sekali ya untuk prodi MPI ini ya. Akan sangat senang kalau itu tadi Bapak ya, saya mendengar bahwa ada mahasiswa MPI yang dia masih skripsi tapi sudah masuk menjadi pegawai perpustakaan seperti itu. Berarti itu kan salah satu potret bahwa sebenarnya di kita sebagai mahasiswa pun bisa gitu ya untuk bekerja dan mengamalkan ilmu kita gitu Pak ya, meskipun belum lulus gitu. Gini Mbak, itu masih ini waktu itu memang ketika skripsi itu kan semester 8 itu kan mahasiswa off kan, ketika skripsi itu kan dia kan meneliti. Nah ketika di ujung semester itu kan bulan Juni atau Juli. Nah mahasiswa itu biasanya di bulan Mei sebelum lulus itu sudah daftar ke beberapa tempat ya, di perpustakaan daerah mungkin, di sekolah-sekolah yang ada dan sebagainya, di pondok pesantren dan sebagainya. Nah ketika mereka mendaftar itu salah satunya kecantol di perpustakaan daerah tadi. Jadi ya masuknya ya belum lama gitu. Artinya ketika skripsi itu saya tanya, sekarang bekerja di mana gitu. Alhamdulillah Pak, saya diterima di perpustakaan daerah, saya ya tidak saya sebutkan kotanya itu. Baru 1 bulan sebagainya. Banyak kok Mbak, itu banyak. Seperti saya bilang tadi, ada yang keterima di Toyota. Itu memang juga seperti itu. Jadi kami memang sengaja mendorong mahasiswa prodi MPI itu sebelum lulus itu segera untuk mengirimkan ke beberapa lamaran ke beberapa tempat supaya nanti tidak ada jeda nganggur gitu loh. Oke. Ketika jadi sudah skripsi lulus dia langsung dapat tempat untuk kerja gitu.
walaupun gajinya tidak seberapa ya, karena masih baru. Itu Mbak. Jadi tersalurkan dengan baik Iya. gitu ya Pak ya. Ya, keinginan kami seperti itu. Memang pendidik itu, dosen itu kan salah satu tugasnya seperti itu. Jadi tidak cuma apa ya istilahnya, tidak cuma mengasih informasi keilmuan saja, tidak transfer ilmu saja, tetapi mengantarkan mereka sampai jenjang berikutnya, yaitu dunia kerja. Oke, menarik sekali Bapak. Lalu kalau kita beranjak nih Bapak tentang dunia kerja tadi ya, pasti ada perbedaan kan Pak untuk dunia kerja di masa sekarang dengan yang akan terjadi di masa depan begitu Bapak. Iya. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti itu. Menurut Bapak bagaimana ini Pak perbedaannya? Iya. Dunia kerja itu kalau kita bagi 3 ya, dulu, sekarang, dan akan datang, itu perubahannya sangat cepat sekali. Dulu tenaga manusia itu masih dimanfaatkan untuk industri dan sebagainya. Sekarang sudah mulai berimbang antara teknologi dengan manusia. Ke depan itu adalah siap-siap saja bahwa tenaga manusia itu akan digantikan oleh tenaga mesin. Iya, tenaga mesin. Bahkan kami kemarin itu ketika ikut pelatihan itu salah satu pematerinya bilang gitu bahwa nanti guru itu akan diganti oleh tenaga robot. Tenaga robot. Iya, benar, tenaga robot. Terus bagaimana keilmuannya, bagaimana sumber keilmuannya itu diambilkan atau diadopsi dari Google. Oke. Jadi seorang guru tadi ya selalu tersenyum dan sebagainya, ditanya apapun bisa karena sumber keilmuannya dari Google. Iya. Maka ini yang harus diperhatikan oleh mahasiswa ke depan, bahwasanya mereka harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Jangan sampai mahasiswa itu tergerus oleh derasnya perubahan teknologi informasi dan komunikasi gitu. Kalau mereka menguasai teknologi informasi dan komunikasi, insya Allah ke depan itu akan pekerjaan-pekerjaan akan ia tangani gitu. Bukan dia malah menjadi pengangguran atau terimbas oleh teknologi informasi dan komunikasi gitu. Tidak terkalahkan oleh mesin gitu. Iya, tidak terkalahkan oleh mesin itu. Kuncinya ada di penguasaan pengetahuan. Iya, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, karena perubahan teknologi itu sangat cepat sekali. Setiap detik, setiap menit itu temuan-temuan baru itu sangat cepat sekali. Jadi teknologi informasi dan komunikasi itu ibarat sisi mata uang, Mbak ya. Benar Bapak. Jadi kalau dia tidak menguasai maka ia akan tergerus. Kalau tergerus ya akan terkalahkan oleh kehidupan ini. Kalau dia menguasai maka dia akan mampu memanfaatkan teknologi itu dalam mempermudah dirinya untuk survive. Iya, survive. Oke Bapak. Lalu itu tadi kan beberapa perbedaannya Bapak ya. Sedangkan untuk mahasiswa ini Pak, mahasiswa kan kadang masih bingung gitu Pak ya. Aduh gimana sih ini menghadapinya kayak gitu. Menurut Bapak bagaimana ini Pak, ini sarannya gitu, solusi untuk mahasiswa gitu Pak. Baik, mahasiswa itu kan berada dalam kampus ya. Mereka istilahnya berada dalam kawah candera di muka untuk belajar. Maka yang harus diperhatikan ada 2 hal. Yang pertama adalah kompetensinya, yang kedua adalah performanya. Kompetensi itu terkait dengan keilmuannya, terkait dengan kemampuannya untuk menguasai berbagai macam ilmu yang ada, baik itu psikologi, filsafat, apalagi kalau MPI ya manajemennya, administrasinya, dan sebagainya. Nah, sedangkan kompetensi itu adalah performance dia. Performance adalah apa namanya? Bagaimana cara dia action? Iya, action dia. Okay. Itu yang dilihat. Jadi kedua hal itu harus nyambung, harus balance gitu loh. Nah, performance itu saat ini rata-rata yang dilihat itu adalah penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Itu ya karena saat ini apa yang tidak pekerjaan apa yang tidak disentuh oleh teknologi informasi kan tidak ada. Semua melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai hal yang ada gitu. Bahkan dengan teknologi informasi dan komunikasi jarak yang jauh menjadi dekat. Jarak yang misalnya kita lihat sepak bola aja di Eropa itu di sini bisa lihat dan sebagainya. Kalau kita komunikasi ya jarak jauh, misalnya ada pekerjaan ini kita bisa laksana di sini, terus apabila pekerjaan itu selesai, filenya bisa kita kirim ke tempat tersebut. Work from anywhere. Iya, itu kan karena dampak daripada teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ya mahasiswa harus menguasai itu. Jangan sampai tidak menguasai itu. Harus update
pengetahuan terkait teknologi informasi dan komunikasi. Berarti ini udah Vina tangkep ya Pak ya, ada sekitar 3 nih yang harus mahasiswa catat ya. Ada competence, terus ada performance, sama penguasaan teknologi. Ini nggak boleh ketinggalan intinya. Iya, karena itu utama ke depan itu. Oke, ini untuk mahasiswa ya, jadi untuk mahasiswa secara umum, dan juga di sini kita membahas soal MPI, maka harus ada 3 itu tadi ya teman. Dalam perkuliahan kita ini nanti fasilitas-fasilitas dan sarana prasarana apa aja sih yang disediakan sama Prodi untuk mempersiapkan kita terjun ke dalam dunia kerja di masa yang akan datang begitu Pak? Baik Mbak Vina, jadi sarana dan prasarana yang disediakan kampus khususnya untuk Prodi MPI itu saya kira ya cukup memadai lah. Misalnya dari segi pembelajaran ada kelas yang sangat representatif ya, kelas yang sangat nyaman. Ada juga lab micro leading, itu laboratoriumnya MPI ya. Ada juga perpustakaan, baik itu tingkat fakultas maupun juga tingkat pusat seperti perpustakaan yang Kediri yang pusat itu ya. Kami juga membuat MOU dengan beberapa sekolah yang itu memfasilitasi mahasiswa untuk mengadakan wawancara, survei dan sebagainya. Artinya fasilitas itu tidak hanya dari dalam kampus, tetapi mereka juga difasilitasi oleh lembaga di luar kampus. Misalnya kalau ingin mengetahui bagaimana tata kelola yang ada di sebuah lembaga pendidikan, di MA Ma'arif misalnya, ya mahasiswa tinggal minta surat izinnya, MOU-nya jadi dari pihak fakultas, langsung mereka datang ke sana. Jadi mereka langsung bisa wawancara, bisa observasi dan sebagainya, atau mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sana, sarana yang ada di sekolah tersebut, tetapi juga dengan batasan-batasan tertentu gitu. Artinya tidak sebebasnya gitu. Sesuai MOU itu ya, tadi. Sesuai MOU tadi. Oke. Berarti bisa dibilang kalau fasilitasnya ini sangat lengkap, mulai dari yang ada di kampus gitu ada, lalu untuk menggambarkan dunia real atau yang di lapangan itu juga difasilitasi oleh Prodi begitu. Tapi sifatnya adalah perjanjian tadi gitu. Oke, itu sangat memudahkan sih Pak, harusnya ya untuk mahasiswa MPI ya. Lalu kemudian Pak, mahasiswa ini kan biasanya juga masih belum mempunyai pengalaman sama sekali tentang dunia pekerjaan Pak ya. Yang dilakukan oleh Prodi ini bagaimana Pak? Ya, jadi di MPI itu ada istilahnya pengalaman lapangan ya, atau mungkin kami menyebutnya magang. Ada magang 1 dan magang 2. Magang 1 itu mahasiswa MPI itu kami tempatkan di kantor Kementerian Agama di wilayah Jawa Timur, jadi sampai ke Malang, ke Ponorogo dan sebagainya, ke Madiun dan sebagainya itu mereka di sana selama 1,5 bulan untuk belajar administrasinya atau manajemennya di Kemenag tersebut ya. Nah setelah itu ada magang 2. Magang 2 itu kami titipkan mahasiswa kami ke sekolah-sekolah yang ada. Sama mereka juga belajar bagian manajemen atau administrasinya. Jadi mahasiswa masuk di situ itu dibagi dalam beberapa kelompok, ada yang ditempatkan di perpustakaan, ditempatkan di resepsionis, ditempatkan di ruang kepala sekolah, ditempatkan di ruang guru, di ruang BK dan sebagainya. Dan fungsinya adalah mereka belajar tentang tata kelola atau manajemen atau administrasi yang ada di lembaga tersebut. Nah, selain itu ada mata kuliah tertentu yang sengaja dari pihak Prodi itu susun untuk mahasiswa. Misalnya ada mata kuliah kewirausahaan. Karena kan nanti kan tidak cuma mereka jadi tenaga kependidikan atau jadi guru, mereka bisa saja jadi wirausahawan di luar sana gitu. Kami juga mempersiapkan mata kuliah event organizer. Jadi mahasiswa itu bisa menjadi IO pernikahan lah atau apa itu bisa. Mahasiswa juga dibekali dengan manajemen laboratorium. Jadi nanti mereka bisa bekerja di laboratorium mana saja. Mahasiswa juga dibekali dengan manajemen perpustakaan, ilmu manajemen perpustakaan. Seperti saya bilang di awal tadi, mereka bisa bekerja di perpustakaan mana saja, baik itu di perpustakaan sekolah atau di perpustakaan tingkat kabupaten atau kota atau provinsi
dan sebagainya. Jadi itu beberapa hal yang menjadi bekal mahasiswa yang nantinya terjun langsung di lapangan. Gitu, Mbak. Oke, berarti kalau untuk yang linier dengan MPI sendiri yang dipelajari itu ada persiapan seperti magang-magang itu tadi Iya, Pak ya? ada magang 1 atau magang 2 itu memang sengaja Sengaja. untuk mempersiapkan mahasiswa tahu kondisi real administrasi ada di sekolah atau madrasah atau pesantren atau di tadi kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten atau kota itu. Sedangkan untuk yang tidak linier juga ada matkul Ya, praktek-praktek seperti ya itu mata tadi, kuliah Pak. yang lain ya. Itu untuk mempersiapkan karena gini Mbak ya, tidak semua lulusan MP itu semuanya bekerja di tenaga kependidikan. Oke. Itu untuk mempersiapkan yang lain. Sama seperti mata kuliah yang lain, sama seperti prodi yang lain. Tidak cuma Tidak harus linier. iya, gitu, tidak Pak harus ya? linear. Bahkan berapa orang yang bekerja yang semuanya di luar kemampuan dasarnya rata-rata. Oke, benar banget Bapak. Oke, pemirsa, pembahasan soal prospek kerja di MPI masih akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetap di Mimbar Academy. Kembali lagi di program Mimbar Akademik, masih dengan pembahasan prospek kerja di Prodi MPI. Oke, Bapak, kita kembali lagi ke pembahasan ya. Tentang peluang, Bapak. Peluang kerja yang tadi kita sudah obrolkan, ya. Itu apa saja sih yang perlu dipersiapkan mahasiswa gitu untuk menghadapi peluang kerja yang banyak itu tadi, Pak? Baik, Mbak Vina. Jadi untuk prodi MPI itu peluangnya bisa dikatakan cukup luas. Iya. Artinya kita tahu bahwa saat ini banyak sekali atau saya bilang menjamur ya lembaga pendidikan Islam itu banyak sekali gitu. Baik itu SDI, SMPI, mungkin juga di tingkat di bawah Kemenak sendiri juga ada dari RA, MI, MTS, Aliyah dan sebagainya. Ada juga pesantren dan sebagainya. Itu merupakan peluang bagi mahasiswa prodi MPI untuk terjun bekerja di situ nantinya. Jadi tergantung mahasiswanya mau nggak dia bekerja di wilayah-wilayah seperti itu gitu. Jadi istilahnya bahwa daya tampungnya itu sangat banyak sekali. Karena banyak sekali sekolah-sekolah yang berbasis Islam gitu. Terus hal-hal apa yang perlu disiapkan bagi mahasiswa ketika nanti berada di wilayah kerja? Yang pertama jelas adalah soft skill-nya. Soft skill. Iya. Misalnya dia harus memiliki komunikasi yang bagus. Dia harus mempunyai networking yang luas. Dia harus mempunyai sifat-sifat jujur, amanah dalam bekerja dan sebagainya. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya praktis, ya, sifatnya melekat itu tidak ia punyai. Itu malah berbahaya. Artinya pekerjaan itu tidak cuma dia terampil atau ahli di bidangnya, tetapi juga ada soft skill yang harus ia kuasai. Karena itu nanti terkait dengan bagaimana dia berada di lingkungannya, bagaimana dia bersama timnya bekerja di situ dalam organisasi tersebut, ia harus mempunyai itu. Yang kedua adalah hard skill-nya, yaitu keterampilannya. Ya kalau di prodi MPI ya keterampilannya jelas adalah terkait dengan administrasi, tulis menulis itu ya, terus pengarsipan, gitu, bagaimana membuat surat menyurat dan sebagainya. Terus ada juga penguasaan teknologi, ya jelas misalnya membuat data, membuat tabel, membuat laporan dan sebagainya, itu kan bagian daripada tugas keadministrasian. Yang tentu kedua hal tersebut harus dikuasai, yaitu soft skill sama hard skill tadi harus dikuasai oleh mahasiswa MPI sehingga dia bisa survive nantinya gitu. Oke. Soft skill dan hard skill berarti harus balance ya keduanya Pak ya. Iya, harus balance. Kombinasi keduanya ini pasti nanti mahasiswa akan bisa terjun dan survive dengan baik begitu. Lalu Bapak, untuk kita sebagai mahasiswa ini bagaimana Pak mengetahui potensi dan pekerjaan yang cocok bagi kita ini apa Pak gitu? Gimana Pak? Iya. Pertanyaan ini memang selalu ditanyakan oleh mahasiswa ya, terutama yang akan lulus atau yang fresh graduate atau baru lulus gitu. Yang jelas gini Mbak, pekerjaan itu akan membuahkan hasil apabila kita mempunyai passion di situ. Passion. Iya, ada harapan di situ, ada keyakinan di situ.
ada cita-cita di situ, ada keyakinan bahwasanya kita nanti akan besar, tumbuh, kembang di pekerjaan itu. Jadi seorang mahasiswa atau fresh graduate ketika memilih pekerjaan harus mempunyai ramalan. Bagaimana pekerjaan itu dia lakukan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Kalau dia tidak punya ramalan terkait 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ya dia tidak punya cita-cita yang kuat. Gitu. Artinya bahwa passion, keyakinan itu sangat penting bagi mahasiswa. Jadi daya tariknya itu apa? Ketika ia mempunyai daya tarik di suatu pekerjaan tersebut, dia akan belajar terus-menerus terkait pekerjaannya itu. Karena orang berhasil itu kan ada dua hal ya. Pertama, siapa temannya, siapa yang ia kumpuli, yang ia ajak ngobrol, ia ajak nongkrong. Kedua, apa yang ia pelajari. Okay. Jadi dua hal itu yang menentukan keberhasilan seseorang, gitu. Terutama dalam hal pekerjaan. Nice. Oke, Pak. Jadi untuk passion ini penting sekali kita mengetahui passion kita, lalu fokus di situ gitu. Iya. Dan Passionnya itu apa? tadi Ya. ramalan atau gambaran, seenggaknya pos-pos yang harus kita lakukan untuk 10-20 tahun ke depan gitu, Iya. Pak. Oke, baik. Pembahasan di segmen ini kita cukupkan di sini dulu pemirsa. Masih akan kita lanjut di segmen terakhir, tetap di program Mimbar Academy. Kembali lagi di program Mimbar Academy. Dan kita udah ada di segmen terakhir ya pemirsa ya. Sebelum kita menutup episode dari Mimbar Academy kali ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu harapan dan juga pesan dari Bapak Erwin untuk mahasiswa YIN Kediri dalam menghadapi dunia kerja setelah lulus nanti. Gini Mbak Vina ya, jadi selama ini mahasiswa itu belajar di kampus ya. Ya menurut saya itu bisa dikatakan sempit lah. Karena nanti dia akan berada di dunia luar yang begitu luas. Artinya mahasiswa harus punya keberanian, harus punya mimpi, harus punya cita-cita dan sebagainya untuk meraih apa yang ia inginkan. Jadi kalau masalah pekerjaan saja itu adalah hal yang sangat sederhana gitu. Artinya bahwa pilihan-pilihan di dunia luar kalau masalah pekerjaan itu banyak sekali. Tergantung dia mau menjemput bola atau tidak. Tergantung dia punya impian atau tidak. Kalau ia punya impian, ya insya Allah akan ia lakukan apa saja terkait tercapainya impiannya itu. Impian itu kan bukan yang membuat kita tidur. Nyenyak itu bukan. Impian itu adalah sesuatu hal yang istilahnya kita sulit tidur. Bagaimana kita mencapai impian itu sehingga kita sulit tidur. Jadi mahasiswa harus punya itu, harus punya keinginan dan sebagainya itu. Harus punya keinginan, tekad dan impian yang Iya, kuat harus gitu seperti ya, itu. Jadi untuk mencapai apa yang ia inginkan terutama adalah pekerjaan itu. Mimpi bukanlah hal yang membuat kita tidur. Jadi bukan mimpi ketika tidur, Pak ya, tapi Ya. impian yang membuat kita harus bangkit dan bagaimana agar mimpi itu terwujud gitu, Pak ya. Ya. Nah, pemirsa, baik kita sudah mendengarkan harapan dan pesan dari Pak Erwin. Sudah cukup banyak ya pembahasan kita tadi ya, dan sangat daging sekali mengenai prospek kerja di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Bagaimana mahasiswa harus bisa memaksimalkan fasilitas-fasilitas baik yang ada di kampus maupun yang di luar kampus seperti MOU dengan lembaga-lembaga pendidikan tadi, dan juga balancing antara kompetens, performance, dan juga penguasaan teknologi menjadi sangat penting, ditambah dengan penguasaan hard skill dan soft skill, juga pengetahuan tentang passion akan memberikan kombinasi yang sangat perfect begitu Pak ya. Baik pemirsa KK Media, program Mimbar Akademik dengan pembahasan prospek kerja MPI kali ini berakhir di sini. Terus nantikan program Mimbar Akademik selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe channel KK Media hanya di official KK Media, Media Kampus YIN Kediri. Saya Vina Kurata beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.